Bocah umur 7 tahun bermain catur dengan lelaki tua. Dia hanya menggunakan 4 langkah untuk menang. Skakmat. Orang tua itu menggunakan langkah fatal. Bocah itu masih ingin melanjutkan tetapi dihentikan. Sudah berakhir. Kau sudah kalah. Tapi nyatanya, bocah itu belum kalah. Bocah itu dengan senang hati menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Karena ini adalah kali yang pertama bocah itu bermain catur. Terima kasih. Seorang pria kulit hitam melihat potensi bocah dan ingin menanyakan namanya. Namanya Josh. Ayah tidak disangka Josh tahu cara bermain catur. Dia segera mengambil papan catur untuk bermain dengannya. Tanpa diduga, sang ayah yang berpengalaman juga tak bisa menang bocah itu. Sambil menunggu ayah membuat langkah catur berikutnya, dia keluar untuk bermain dengan adik perempuannya. Giliranmu, Josh. Josh buru-buru berlari ke bawah. Sepertinya bocah sudah tahu langkah catur ayahnya. Dia tak ragu sama sekali. Ia telah sekak pion ayah. Sang ayah mengira bahwa dia harus berpikir lama. Tapi dia kehilangan pionnya dalam sepersekian detik. Ketika Josh mandi, sang ayah memikirkan langkah selanjutnya. Tapi mudah dipatahkan olehnya. Dia bermain catur dari jauh. Bantu saya memindahkan bidak kuda di depan bidak raja. Sang ayah sangat senang. Kali ini, putranya yakin kalah. Tapi istrinya berkata, "Apakah kamu yakin?" Sampai titik itu, dia menemukan bahwa dia telah kalah. Sang ayah membawanya ke klub catur. Dia ingin mencarikannya guru yang baik. Tapi Pak Bruce sangat arogan. Dia bilang dia tidak menerima murid. Pada waktu ini, Josh sedang bermain catur dengan anggota klub. Kedua belah pihak saling mengejar. Ini adalah permainan catur yang cepat. Pengatur waktu terus-menerus berdering. Setiap suara mencapai telinganya. Lagi pula, bocah seperti apa yang begitu pintar? Tanpa ragu, dia kalah. Bruce sangat terkejut, dia bertanya ayah Josh. Ini adalah arena catur internasional. Para pemain terbaik berkumpul di sini. Mereka mencari seseorang. Itulah juara catur dunia, Bobby Fischer. Tapi tidak satu pun dari ini yang bisa menjadi Fischer. Tapi Bruce melihat Josh keunikan yang langka. Catur pertama adalah posisi sulit yang ditetapkan oleh Bruce. Tapi Josh telah mengingat semua lokasi. Dia melemparkan semua bidak catur ke tanah. Tujuannya agar Josh meningkatkan kemampuan berpikirnya. Josh tenggelam dalam pikirannya, dia dengan cepat memikirkannya. Terjemahkan bidak T kuda ke posisi C8. Ya, betul. Setelah itu, Bruce dengan hati-hati mengeluarkan sertifikat. Ini adalah kehormatan tertinggi dalam catur. Hanya orang yang mengumpulkan sejumlah poin tertentu yang dapat memilikinya. Untuk mendorong Josh karena ia bermain catur sangat baik, dia menambahkan 10 poin untuknya. Dia kemudian mengambil kembali sertifikat itu dari Josh. Dia mengubah kehormatan menjadi permainan untuk anak-anak. Tapi Josh masih lebih suka bermain catur di taman. Dan ketika dia bermain catur di klub Bruce, dia selalu hanya bermain catur saja. Josh resmi bergabung di pertandingan pertama. Tapi para remaja berbakat dari seluruh dunia berkumpul di sini. Penyelenggara mengusir semua orang tua keluar. Dan mengunci pintunya. Setelah beberapa jam, hanya ada 2 pemain yang tersisa. Keduanya akan bersaing memperebutkan gelar juara. Setiap gerakan yang mendarat di papan catur diinformasikan kepada orang tua anak-anak. Josh adalah yang pertama kehilangan pion. Orang tua saingan menghibur ayah Josh. Anakmu pasti akan baik-baik saja. Lalu, ada bocah berlari untuk menyampaikan berita. Josh telah sekak benteng. Kali ini ayah Josh menghibur lawan. Anakmu pasti memasang jebakan. Beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki berlari keluar untuk mengumumkan akhir pertandingan. Tapi ia tak bilang siapa yang menang. Dalam perjalanan pulang, wajah ayah penuh keseriusan. Ini adalah pertama kalinya Josh berpartisipasi dalam pertandingan resmi. Jika bocah kalah, tak apa-apa.
Tapi Josh telah menang. Trofi kecil itu pas di pelukan Josh. Sejak itu, Josh juga berpartisipasi dalam penghargaan online. Setiap pertandingan mudah untuk dimenangkan. Peringkatnya juga terus meningkat. Josh akhirnya naik ke atas catur. Dia memenangkan lebih banyak penghargaan. Bahkan tidak ada cukup ruang di rumahnya untuk meletakkan trofi. Tapi ini juga menyebabkan proses belajar Josh sangat tertunda. Dari satu pertandingan catur ke pertandingan lainnya, dia melewatkan banyak pelajaran. Gurunya tidak mengerti catur tapi dia ingin Josh bisa meluangkan waktu untuk belajar. Tapi ayah Josh sangat marah. Jika Bu tidak mengerti catur, jangan katakan apa-apa. Tahukah Bu bahwa anak saya telah mencapai sesuatu yang belum pernah saya capai? Bahkan anakku lebih baik darimu dalam segala hal. Anakku memiliki bakat alami. Suatu hari Anda akan menyadari hal ini maka kita akan mengobrol, ya. Guru tercengang. Dia tidak melakukan kesalahan. Ayah Josh memang aneh. Suatu hari, sekelompok orang berkumpul di taman. Josh melihat itu, dia buru-buru lari ke sana. Jonathan sedang bermain catur dengan lelaki tua. Melihat penampilannya yang sombong, dia mungkin menang. Melihat penampilannya yang sombong, dia mungkin menang. Jika tidak memberikan permen, akan digoda. Semua orang bilang dia Fisher kecil. Josh juga bertemu pesaingnya. Hari itu, guru Jonathan membawanya ke klub. Dan mengirim Bruce satu surat. Tapi dia melupakannya dan meninggalkan. Ini adalah provokasi. Josh juga merasakan tekanan. Josh bertanya kepada ayahnya, jika dia kalah akan bagaimana? Ketika saya menang, semua orang akan merasa biasa. Jika saya kalah, ayah bilang Josh akan tidak kalah. Bagaimana jika saya kalah? Tak bisa. Saya sangat takut. Josh, mereka takut padamu. Tidur saja. Mungkin akan lebih baik untuk tidak menganggap diriku baik. Maka itu tidak masalah bahkan jika aku kalah. Semakin tinggi posisinya, semakin besar tekanannya. Apalagi, dia hanya anak-anak. Josh bertemu Jonathan di ruang permainan catur. Meskipun dia belum bermain catur, Josh merasa tidak nyaman di dalam. Bocah itu kalah dari lawan yang tidak kompeten. Bocah telah kalah. Josh dan ayahnya mengobrol di tengah hujan. Tapi sang ayah tak tahu. Sebenarnya Josh hanya takut mengecewakannya. Lebih baik kalah dari yang lemah daripada kalah dari yang kuat. Bruce menyuruh Josh untuk tidak pergi ke taman lagi. Alih-alih bermain catur dengan orang-orang itu, ia akan mengajari Josh semua keterampilannya. Bruce ingin dia menghadapi lawannya secara langsung, memandang rendah lawannya. Hanya dengan begitu ia akan menjadi kuat. Karena Bobby Fischer memang seperti itu. Dia tak peduli segalanya. Tapi, Josh berkata, saya bukan ia. Ya. Ketika semua orang ingin menjadi tiruan dari orang lain. Menjadi diri sendiri adalah hal yang tak bisa. Josh semakin kesal dengan akumulasi poinnya. Berapa poin lagi untuk mendapatkan sertifikat? Bruce tidak menjawab, dia juga tidak bermain catur. Giliranmu. Saya ingin mendapatkan sertifikat. Kamu ingin sertifikat, kan? Dia mengeluarkan sertifikat. Tidak hati-hati seperti sebelumnya. Dia memberitahu Josh bahwa semua hal ini tidak masuk akal. Lalu, dia mengeluarkan semua sertifikat. Ini adalah hal-hal yang selalu diinginkan Josh. Tapi sekarang tidak masuk akal lagi. Semua ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal apapun. Sang ibu melihat adegan ini, ia segera menyuruh Bruce keluar dari rumahnya. Keluarlah. Sang ayah menyetujui asuhan Bruce. Dia pikir tekanan menciptakan berlian. Jika Anda memiliki masalah, Anda harus menghadapinya. Semakin takut, semakin kalah. Tetapi sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya, Josh tidak takut kalah. Tapi dia takut kehilangan cinta ayahnya. Setelah mendengar, sang ayah marah. Karena istrinya sangat benar.
Putra tahu Anda tidak mendukungnya. Dia tahu Anda pikir dia tidak kompeten. Tapi Josh sangat baik. Sangat jujur, sangat pintar. Walaupun kamu, Bruce atau siapapun. Cobalah untuk mengubah masalah ini. Kalau tidak, aku bersumpah demi Tuhan aku akan segera mengantar Josh ke tempat lain. Snack ibu memang sangat bijaksana. Sang ayah pergi ke kamar anaknya. Semua mainan tertata rapi. Sebelumnya, kamar Josh dulu berantakan. Setelah sosok kecil Josh, sumber energi yang hebat siap untuk dilepaskan. Ayah menyuruhnya untuk tidak meneliti catur lagi. Tapi ia berkata, saya harus menang. Sekarang aku memberitahumu, tidak perlu. Tapi saya mau. Saya harus menang. Mengapa? Karena saya harus melakukan seperti itu. Tidak masuk akal sama sekali. Itu hanya permainan. Bukan seperti itu. Josh bermain catur untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, sang ayah membawa semua piala dan meletakkannya di kamarnya. Segalanya milikmu. Akhirnya, sang ayah juga paham. Josh kembali ke taman untuk bermain catur dengan pria kulit hitam. Langkah catur apa ini? Serangan Sulaiman. Di mana kamu belajar? Di buku, kan? Guru mengajar. Jangan begitu, ayo bermain seperti dulu. Dorong bidak uskup ke depan, lindungi ratu. Berhenti merokok, Josh sedang bermain catur. Gurumu mengajarimu bagaimana tidak kalah. Apa gunanya belajar itu? Sekarang kamu harus belajar bagaimana menang. Menghadapi resiko kalah sehingga tak ada apapun. Tidak perlu ditahan, 1 lawan 1 pertempuran. Baiklah. Terus sekakmat. Baiklah. Yeah. Oke, bagus sekali. Ya, betul. Satu lagi. Yeah. Ya. Yeah. Selanjutnya. Baiklah. Ya. Oh, hebat sekali. Itu apa? Sekakmat. Ya, ini Josh. Josh berani bilang berani. Josh memasuki final nasional. Lawannya adalah pemain peringkat ke-82. Jonathan yang orang mendapat perhatian terbesar. Baginya, Josh masih agak ragu. Dan dia juga takut pada Josh. Pada saat dia menoleh, Josh sudah memulai ronde ketiga. Ketika dia menoleh, Josh masih bermain catur. Bruce telah menemui Josh setelah pertandingan catur. Josh memberitahu Bruce bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Bruce juga berpikir Josh mungkin kalah. Namun, tujuan hal ini bukan agar mengajari Josh. Di atasnya, menulis. Sertifikat ini menegaskan bahwa Josh Waitzkin, sampai saat ini. Bagi saya, Josh telah mencapai pangkat Supermaster. Josh telah lama menjadi Master Catur di hati Bruce. Meski ini bukan penghargaan resmi. Tapi ini satu-satunya. Kamu adalah murid yang paling aku banggakan. Aku merasa terhormat menjadi gurumu. Saya sangat takut. Saya tahu. Bisakah Pak tetap bersama saya sampai pertandingan selesai? Okelah. Tidak ada yang berani mengejarku keluar. Pertarungan antara Josh dan Jonathan akan segera dimulai. Dia tidak lagi takut dan dengan tenang menghadapinya. Josh mulai menghitung waktu. Tapi Jonathan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai. Dia sengaja membuang waktu. Hal ini membuat Josh merasakan tekanan psikologis. Akhirnya permainan dimulai. Jonathan ingin sekak bidak ratu dari Josh. Bruce berharap dia tidak akan terjebak. Josh memikirkannya lagi dan masih sekak mat ratu. Jonathan tersenyum kecil karena Josh terjebak. Dan ekspresi Josh juga tidak biasa. Jonathan membawa kembali bidak uskup. Josh masih tenang. Tepat setelah Jonathan melepaskan bidak benteng, Josh telah sekak pion lawan.
Tapi Jonathan segera sekak bidak ratu dari Josh. Josh berpikir dia pergi terlalu cepat. Bruce mengira Josh akan kalah. Dia tidak ingin melihat murid yang terbaiknya dikalahkan. Tapi sebenarnya ini adalah skema Josh. Beberapa langkah kemudian, Josh secara bertahap sekak mat. Jonathan buru-buru menarik bidak raja kembali. Tapi langkah ini membuatnya kehilangan bidak ratu. Lihatlah. Jika tidak memberikan permen, akan digoda. Tapi permainan belum berakhir. Josh memiliki keunggulan ofensif. Jonathan hanya bisa terus mundur. Pada akhirnya, Jonathan telah langkah yang salah. Salah. Otak Josh tidak berhenti bekerja. Dia ingin melihat setiap langkah selanjutnya. Tapi sepertinya ia tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba dia teringat apa yang dulu guru lakukan. Potongan pada saat itu di papan catur adalah 0. Dia akhirnya melihat bagian penting dari teka-teki itu. Bocah telah paham. Paham, ya. Bagaimana Pak tahu? Ya, aku tahu. Tapi Josh tidak mengambil langkah selanjutnya. Tapi, apa maksudmu? Bocah sedang melakukan apa? Bocah mengusulkan pertandingan imbang. Saya menyarankan agar kami menerima hasil imbang dalam pertandingan ini. Apa? Candaan, kan? Kamu telah kalah. Kau hanya belum menyadarinya. Aku kalah? Tak bisa. Kamu bisa melihatnya sendiri. Aku telah melihat. Imbang saja, kita adalah juara. Terima hasil imbang. Tapi Jonathan berpikir sejenak. Giliranmu. Kalau begitu, Josh akan terus. Akhir film ini bagus. Kalian harus menonton film penuh. Pada akhirnya, berkat bakatnya, Josh menang. Film ini akan berakhir di sini. Musuh elit akan membuatmu lebih kuat. Sebenarnya, Josh tidak takut pada Jonathan. Josh takut pada dirinya sendiri. Ini adalah kisah nyata. Untungnya, Josh tidak berubah menjadi mesin catur. Dia suka olahraga seperti anak-anak lain. Selama liburan, dia bahkan telah memancing ikan. Dia tidak menjadi fisher tetapi menjadi dirinya sendiri. Saya mencoba memberinya jalan keluar. Ayah tahu. Bruce adalah guru yang baik. Sertifikat hanyalah selembar kertas. Jangankan peduli yang disebut prestasi. Ketika kemampuan Anda benar, itu akan datang secara alami kepada Anda. Tidak bisa mengatakan cara mendidik Bruce salah. Hanya saja, bagi Josh, gaya mengajar Bruce tidak sesuai dengannya. Beberapa orang dapat mengorientasikan. Beberapa orang tidak bisa. Cara orang tua Josh memperlakukan putra mereka. Orang tua juga harus belajar. Hanya merasa senang, mencoba yang terbaik. Menjadi diriku sendiri. Tidak ada komentar yang dapat menggantikan film aslinya. Sebuah film yang layak untuk pengalaman penuh dari Anda. Jika Anda menyukainya, silahkan like dan follow saya.